Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa muslimu ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina zuriyatina khususan ila ruhi al-alim alama Muhammad sallallahu alaihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimakumullahu ta'ala ayuwadduna ahadukum an takuna lahul jannah min nakhili wa a'nabi tajri min tahtiyal anharu lahu fiha min kulli samarati asabahul kibar wa lahul zuriyatu du'afahu wa asabaha i'saru bihi naru wahtarakat kadzalik yubayyinullahu lakum ayatin la'allakum tatafakkarun. Kemarin itu sudah dijelaskan kepada kalian semua. Dari kita kemarin, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manna wal aza. Nah, dari sana sudah dipadahkan kita bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah termasuk orang yang taat kepada Allah. Nah, ini selalu digarisbawahi oleh kalian semua. Orang yang pelit, yang kadang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, sedangkan dia mampu, sedangkan dia hartanya banyak dan tidak menafkahkan hartanya itu, maka ianya termasuk orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digarisbawahi oleh kalian semua. Tapi ada lagi
Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, harta mereka itu ibtigha, mencari atau talaba maradallah, untuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasitan min anfusihim, hanya mementingkan dirinya sendiri, orang yang kemarin itu yang kedua, yang menafkahkan hartanya tapi dia itu riya atau menyakitkan hati orang yang diberinya. Nah itu. Nah, orang seperti itu yang kita jelaskan pada hari ini tentang ayawaddu ahadukum an takuna lahul jannah. Ujar Allah di dalam firman-Nya, apakah engkau itu ingin ayawaddul yuhabba, apakah engkau ingin, ujar Allah, ahadukum, salah seorang kamu itu, antakuna lahul jannah, menginginkan bus al jannah ay bustani, menginginkan atau mempunyai, antakuna lahul jannah ay bustan, bubuhan nikam ni nah ujar sidin, di antara bubuhan nikam yang ada-adanya, salah seorang kamu ada kehendak mempunyai kebun. Lalu jawaban kita pasti ada yang hendak. Lalu di dalam kebun itu min nahilil wa'nabi, di dalam kebun itu kita ada mempunyai korma banyak, ujar Allah. Wa'nab, anggur banyak. Tajri min tahtihal anharu lahu fiha, di bawahnya itu kata Allah, tahtihal anhar, air itu mengalir. Di bawah kebun tuna ada kaca, makanya di bawahnya tuh ada banyu mengalir. Kalau ada di sampingnya, kalau kita ada bisi kebun tuh kita kelak
ada kebun, ada banyu itu mengalir nyaman, dihiganya kita maulah rumah halus atau rumah yang ganal, terserah. Ada kolam renangnya, ada wadah mandinya, banyu itu mengalir, kadang ada berdiam, banyu itu mengalir aja nyamannya dilihat. Allah dibayangkan lah. Allah tuh menawarkan dan kita tuh kayak itu tuh. Ditawarkan Allah dengan kita. Ikam tuh handaka kadaka. Lalu Jarsidin, di kebun itu ada tanaman korma, lebat buahnya, nyaman dilihat, makan nyaman benar, puas memakan kormanya. Ada anggur, ada apel, ada buah-buahan, banyak buah-buahan. Makanya di sini samara, buah-buahan. Lahu piha, di dalamnya itu ada samara, buah-buahan. Hendaklah. Ini Allah menyampaikan, menawarkan dengan kita. Kita ini mau kadakah ditawarkan sidin? Tergantung dengan kita aja. Lagi kalau di antara buat kami pasti ada yang kada. Pasti ada yang kada hendak. Memang Nabi menyampaikan bang semua umatku ini masuk surga kecuali yang kada hakon. Nah kita lah. Min kulli samarati, buah-buahnya itu adalah berbagai corak, bermacam-macam. Di dalam apa namanya? Kebun buah-buahan ikam tadi. Ada tanah luas, ya Allah. Di higa-higanya, di tengah-tengahnya ada tajri min tahtil anhar. Di samping-sampingnya tuh ada sungai-sungai, air-air yang mengalir. Oh, nyaman benar. Ini kan guru maulah kalau di belakang sana tuh, tapi banyunya tuh kemana mengalir? Di higa-higanya diulang, makanya dibersihkan semua parit-parit itu supaya kena munnya banyunya pasang, lalu mengalir ke sana kemari, ya kalau. Dan banyunya itu kawa dimakan, kawa diminum. Lalu Allah menawarkan dengan buah nikam ini berataan, hendaklah buah nikam. Kalau hendak biar Allah, qad asabahul kibaru, sesungguhnya datanglah masa tua. Ini adalah termasuk daripada tamsil yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, menyebutkan dalam tafsir Jalalain ini Pudi'
Hudi'afu minal kibari anil qasmi. Dan maka lemah daripada pada waktu tuanya. Dan pada waktu daripada tidak sanggup berusaha karena sidin tuha sudah. Karena sidin sudah tuha, lalu kada sanggup lagi berusaha. Lahu zuriyatun du'afun, dan baginya itu ada mempunyai anak cucu juriyat yang halus-halus, yang kecil, yang lemah. Walahu dzurriyyatu du'afahu, dan sidin tadi yang tuha tadi itu lemah dan tidak berdaya lagi bekerja, berisi anak yang halus-halus, berisi cucu, anak cucu juriyatnya halus-halus. Auladun shighar, mempunyai anak yang halus, la yaqdaruna 'alaiha, kada ada yang kuasanya. Tidak ada yang kuasanya. Apa yang disuruh? Orangnya halus, anaknya halus, cucunya halus. Apa yang disuruh? Paling disuruh mambilakan batu, mambilakan kayu. Itu kan kada kawal lalu. Fa'asabaha i'saru, lalu kita mengisi kabun tadi lah, yang kita mengisi kabun tadi, kalau di dalam kabun tadi ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada kebun, ada korma, ada apa lagi? Pokoknya samara, macam-macam. Ada korma, ada anggur, apa lagi? Ada kelengkeng, ada asam, ada rambutan, ada mangga, manis-manis berataan dalamnya tuh. Bayangkan ya. Iyalah. Ayam ada lengkap, itik ada, kambing ada, sapi ada, memakan nyaman ngelak. Iyalah. Kuda ada, nyamannya. Alat transportasinya ada, lengkap pokoknya di situ. Anak kemana-mana ikan keluar, lengkap aja. Jalannya bagus, diga-higanya banyu ini mengalir, nyaman dilihat pemandangan. Yalah, pohon-pohonnya menghijau. Di tengah-tengahnya ada apa namanya? Apa namanya? Kebun pertanian. Ada padi menguning berataan. Bagus benar lah. Iyalah. Di tengah-tengahnya tuh, di higa-higanya tuh sungai mengalir. Air mengalir. Ayo ikam. Walaupun kita ini tuha, anak halus-halus, nyaman aja kalau dilihat kelak. Karena kita menikmatinya aja lagi. Berkembang, buahnya banyak.
rambutannya pun habang-habang. Mantap sekali. Ada durian, ada pepaken. Lagi lel yang kamu hafal tuh yang jual buah. Arti wadak. Lagi ada mangga. Lagi ada kanas. Sambati berataan. Ada berataan di situ. Ngarannya jegen kebun. Makanya di situ disebut dengan samara, buah-buahan. Pokoknya buah-buahan itu macam-macam aja situ. Semua apa yang dikehendaki ada di situ berataan. Tapi kenapa? Fa'asabaha i'sarun. Tiba-tiba jar Allah Subhanahu wa taala kebun itu ditimpa angin rihal syadidatun. Angin yang keras, angin topan. Itasaru, angin topan atau angin yang bersangatan deras benar. Kebun tadi itu. Lalu kebun kita tadi itu ada yang patah ya Lali. Patah, ada yang tumbang. Yang tadi itu. Ya lah, karena ada angin topan. Angin topan itu jangankan pohon, rumah ini aja tercabut. Pernah melihat angin topan yang putar itu? Yang di dalam TV-TV itu. Ini belum sampai kepada kita benar. Ini nauzubillah min zalik punya ada. Habis tuh bang tercabut berataan. Bayangkan buah tuh masak-masak berataan tuh mulai. Tapi ditimpa oleh angin. Kayak perasanya ikam. Waduh. Sudah bagus benar. Fihi padanya tunarun fahtaraqat. Dan angin tadi itu mengandung api, fahtaraqat. Maka terbakar. Sedangkan mengandung api, angin tadi itu mengandung api. Ada yang sedikit api kita yang di rumah ditiupnya lalu terbakar berataan, hangus berataan. Al-bustan tadi itu, apa namanya? Kebun kita tadi itu. Wah, sing bagusan, bayangkan nih kan. Dalam tafsir Jalalain ini sampaikan. Bayangkan nih kan. Kebun kita sing bagusan, rumah cantik dilihat. Di higa-higanya ada sungai. Di samping-sampingnya semuanya ada tumbuh-tumbuhan berataan. Buah-buahan semuanya. Salam bayangkan saja. Ada membayangkan. Yang kita tadi itu, yang kebun kita tadi itu, sing bagusan tadi itu, kau bayangkan kada? Lalu imbas yang saking bagusnya itu, lalu datang angin yang bersangatan kencang. Angin topan. Di dalam angin itu saking kencangnya ada mengandung api di dalamnya. Lalu kebun kita tadi dan lahan-lahan kita tadi itu terbakar. Habis berataan terbakar dengan api. Faqadahu, maka kehilangan akhrajatu man kana ilaiha, kehilangan kebun yang sangat kita perlukan kepadanya. Baqi huwa auladahun, tinggal baginya itu wa huwa auladahu, hanya tinggal anak-anaknya aja. Azzatun wa tahirina la
la jilahun lahum, di dalam keadaan bingung, dalam keadaan hubungan itu bingung. La hilalatun lahum, tidak ada putus asa lahum bagi mereka itu. Wahaja tamsilun, dan ini adalah, jadi mereka itu la hilalatul lahum, tidak ada kadada, tidak putus asa mereka itu yang tidak berdaya. Ada berdaya lagi itu bang, terbakar sudah. Wahada, ujar Allah, tamsilun, ini adalah tamsil, ini adalah seumpama, lana faqatul mara'i wal mana fi jahabiha. Ini adalah tamsil, kata Allah, ini mengeluarkan, orang yang mengeluarkan nafkah dengan riya. Wa'adahu nafaqaha, dan membanggakan akan dirinya. Nah, jadi jar Allah itu adalah tamsil bagi orang yang menafkahkan hartanya, dan membanggakan akan dirinya. Wa ahwazu ma yakuna ilaiha, dan hampir tidak sama juga tidak berkutik saat dia memerlukannya. Jadi saat dia memerlukannya fil akhiri, sampai akhirnya. Jadi ini adalah wal istifhamu bimakna nafi. Ini adalah hanya contoh bagi kita semua bahwa orang-orang yang bersedekah dengan riya dan menampakkan dan menyenangkan hatinya, membanggakan Nina aku yang baulah pondok pesantren, Nina aku yang mulah masjid. Nah, itu membanggakan dirinya. Riya pada aku yang menyumbang ini, aku yang menyumbang itu. Ini tamsil bagi Allah kepada kita bertahan. Wa an Abi Usma bil Abbas, daripada Abu Abbas, wa huwa rizalul amal bi taati summa ba'asa lahu lisyaitan ujar Ibnu Abbas, yaitu seorang laki-laki yang beramal bi taati, dengan ketaatan, dengan beramal dengan sebaik-baiknya, beramal dengan sungguh-sungguh, cuma ba'asalahu lisyaitan, kemudian tergoda oleh syaitan. Fa'amaluhu bil ma'adi, maka berbalik mengerjakan durhaka, hatta akhraqal a'malahu, sehingga membakar akan amalnya, ujar Ibnu Abbas. Ini adalah tamsil, memadahkan orang yang beramal baik dan amalnya itu, dan dia tergoda dengan syaitan dan amalnya itu terbakar. Nah, maka amalnya itu terbakar. Maka jar Allah Ta'ala itu adalah tamsil. Bayangkan orang yang beramal tidak ikhlas, orang yang beramal tidak ikhlas, tidak mengikuti keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ridho,
kada bujur-bujur orang beramal tadi itu. Hanya minta sebutkan namanya, hanya minta mengagungkan namanya orang tadi. Itu adalah tamsilnya. Dia ini sudah membuat satu kebun. Membuat satu kebun di mana kebun itu yang di dalamnya ada buah-buahan, itu adalah amalnya. Itu tamsil amalnya. Balasan Allah kena. Suatu saat kena kalau kita beramal dengan sebaik-baiknya karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebun yang seperti yang kusebutkan di atas tadi. Dan kebun itu di samping-sampingnya ada buah-buahan, di tengah-tengahnya ada padi, di samping-sampingnya dan di tengah-tengahnya ada airnya mengalir, tajri min tahtial anhar. Nyaman ngelak, lengkap di dalamnya. Lalu dia mengucapkan, aku yang bersedekah tadi itu. Aku bersedekah kada ria, dalam keadaan ria, menyampaikan kepada orang lain bahwa aku yang melakukan ini, bahwa aku yang membuat ini semua. Nah, itu adalah tamsilnya. Datanglah, itu adalah godaan syaitan, ujar Ibnu Abbas. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya tadi itu menyebutkan bahwa itu adalah datangnya angin topan menghancuri semua kebun-kebun kita yang ada, yang kita rawat tadi itu. Nah, akhirnya seperti itu. Bagus sudah. Ya Allah, rumahnya baik, sudah ada pohon-pohonnya baik, semuanya dapat angin, hancur berataan. Angin itu adalah yang menyebutkan membanggakan dirinya tadi itu. Itu anginnya. Akhirnya hancur. Angin itu saking derasnya. Coba kamu lihat, tiup ingat. Tiup. Kalian kalau meniup, deras meniupnya, maka di angin itu ada apa? Ada apa? Bukannya angin itu panas kada? Nah, disitulah angin itu kalau deras, maka angin itu akan menjadi api, maka terbakarlah. Nah, jadi anak-anak sekalian, belajarlah dari sekarang kalian semua. Kalau bersedekah menapakahkan hartanya, ini kita nih nah, bujur-bujur, ikhlas. Jangan kada ikhlas, bujur-bujur buat kita nih berataan. Jangan ria, jangan sombong. Lah, bujur-bujur aja. Ini nah anak membari buah dijual pakai bazar.